Konon katanya ada pulpen luar angkasa yang bisa dipakai untuk nulis dalam gravitasi nol pada suhu ekstrim dan di bawah air. Pulpen ini bisa untuk nulis di hampir semua permukaan sambil dibalik atau pada suhu ngebul hingga 300 derajat Celcius. Menurut rumor, NASA telah mencurahkan waktu selama hampir 10 tahun dan biaya sampai miliaran atau malah triliunan rupiah untuk mengembangkan temuan ini. Tapi kalau dibawa ke ruang angkasa, pulpen ini nggak akan bisa berfungsi dalam kondisi nol gravitasi. Tinta nggak bisa mengalir ke ujung pulpen karena nggak terpengaruh oleh gravitasi, yang ada justru tekanan akan terakumulasi pada wadah tinta hingga pulpennya mulai bocor. Beberapa waktu lalu, NASA menggunakan pensil, tapi pensil kayu dianggap mudah terbakar di kebanyakan pesawat ruang angkasa, karena saat itu atmosfer di dalamnya berupa oksigen 100%. Yang jelas, NASA nggak membuat pulpen ini maupun menggelontorkan banyak uang untuk melakukan penelitian ini. Pengembangannya disponsori oleh Paul C. Fisher dari Fisher Pen Company yang bermarkas di Chicago. Dia menghabiskan lebih dari 15 miliar rupiah dan hampir 10 tahun untuk membuat cartridge tinta bertekanan. Cartridge ini diharapkan bisa bikin pulpen luar angkasa berfungsi dalam gravitasi nol dan kondisi ekstrim lain. Dan akhirnya, mereka bikin pulpen yang bisa berfungsi pada suhu minus 35 sampai 120 derajat Celcius. Pulpen ini dipatenkan pada tahun 1966 dan 1 tahun kemudian, setelah melakukan beberapa tes menyeluruh, NASA mulai memberikan pulpen ini kepada astronot Apollo. Menariknya, desas-desus yang mengatakan NASA telah menghabiskan sejumlah uang yang banyak demi mengembangkan pulpen luar angkasa ini telah beredar selama puluhan tahun. NASA berulang kali membantahnya, tapi gosipnya terus bermunculan. Banyak film science fiksi bisa bikin kita yakin kalau segala sesuatu yang terjadi di ruang angkasa punya efek suara. Padahal ini salah kaprah. Di luar angkasa nggak akan ada yang bisa mendengar teriakanmu. Tapi kenapa ya? Karena di situ nggak ada udara, kondisinya hampir sepenuhnya hampa udara. Dan gelombang suara nggak akan bisa merambat di ruang hampa. Suara nggak akan bisa mencapai gendang telinga dan menggetarkan telinga dalam untuk mengirim sinyal menuju otak. Tapi malah bagus dong, terutama untuk para astronot di spacewalk. Kalau ruang angkasa nggak hening, mereka akan terus-terusan kaget oleh bunyi badai matahari yang berisik. Yang satu ini juga salah kaprah, katanya semua komet punya ekor yang indah dan panjang. Tapi nyatanya, komet termasuk objek ruang angkasa yang sulit dikenali karena seringnya komet bergerak menjauhi bintang. Di kegelapan ruang angkasa, komet tetap nggak aktif dan benar-benar beku. Ekornya itu muncul setelah komet mendekati bintang, dan saat itulah objek ini mulai memanas lalu membentuk atmosfer berawan yang disebut koma dan ekor khasnya. Ekor komet selalu menjauhi sang bintang karena tertiup ke arah yang berlawanan oleh radiasi matahari dan angin surya. Makanya, ekor juga bisa berada di depan komet dan gak selalu di belakangnya. Oke, kita beralih ke satuan tahun cahaya. Kalau ada kata tahun cahaya, kita jadi yakin kalau itu maksudnya waktu kan? Tapi sebenarnya tahun cahaya adalah satuan jarak. Dan NASA mendefinisikannya sebagai total jarak seberkas cahaya yang bergerak dalam garis lurus selama setahun. Berhubung cahaya bergerak pada kecepatan 300.000 km per detik, 1 tahun cahaya berarti hampir 10 triliun kilometer. Coba deh hitung dulu. Banyak yang percaya kalau di ruang angkasa, kita akan ngerasain gravitasi nol. Makanya para astronot bisa melayang-layang di stasiun luar angkasa internasional. Tapi itu juga nggak benar. Gravitasi merupakan salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak melayang jauh dari galaksi Bima Sakti. Para astronot di ISS juga nggak ngerasain gravitasi nol, tapi mereka mengalami gravitasi mikro atau gravitasi yang sangat kecil. Di stasiun luar angkasa, gravitasinya cuma 10 kali lebih lemah dari gravitasi di permukaan bumi. Tapi astronot terus-terusan jatuh bebas dan pesawat ruang angkasa, para awaknya dan semua objek di dalamnya selalu jatuh ke depan. Bukan ke bawah, tapi posisinya di sekitar planet kita sesuai dengan orbitnya. Karena mereka semua jatuh bersamaan, kru dan semua benda di dalamnya kelihatan melayang-layang. Makanya astronot juga bisa mindahin barang seberat puluhan kilogram cuma dengan ujung jari. Dan meskipun gravitasi mikro sering disebut gravitasi nol, keduanya sangat berlainan.
Matahari kita selalu kelihatan terbakar, atau seenggaknya itu yang kita tahu saat melihat gambarnya. Tapi sebetulnya bintang induk kita ini adalah bola gas raksasa. Reaksi nuklir yang terjadi di intinya selalu membuat matahari seperti terbakar. Tiap detiknya ratusan juta ton hidrogen diubah menjadi helium dalam jumlah yang hampir sama. Selama proses ini banyak sekali energi yang terlepas sebagai sinar gamma. Kemudian sinar ini berubah menjadi cahaya. Dengan kata lain, matahari memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat panas, tapi nggak benar-benar terbakar karena semua prosesnya nggak melibatkan oksigen. Tubuh kita bisa meledak di luar angkasa kalau kita nggak mengenakan pakaian luar angkasa. Nggak seperti anggapan kebanyakan orang, efek spacewalk tanpa pakaian luar angkasa nggak sedramatis di film-film kok. Astronot cuma akan pingsan karena kekurangan oksigen setelah 15 detik berada di luar angkasa tanpa perlindungan. Sebelumnya, mereka perlu membuang nafas sebanyak mungkin supaya paru-paru mereka nggak rusak oleh oksigen yang masih ada di dalam. Kemudian, tanpa perlindungan pakaian luar angkasa yang seperti pesawat antariksa mini itu, tekanan di dalam tubuhnya akan turun. Dan hal ini akan memicu masalah yang lebih serius. Meski tubuhnya nggak akan meledak, pasti dia nggak mau berlama-lama di situ kan? Lubang hitam adalah vakum cleaner kosmik raksasa yang nyeremin. Sebagian orang menggambarkannya begitu, tapi sebetulnya lubang hitam lebih mirip kayak perangkap lalat. Objek ini nggak nyari-nyari materi kemudian menyedotnya, tapi cuma diam dan cukup pasif. Hanya saja, kalau posisi suatu bintang terlalu mepet, lubang hitam akan mulai beraksi hingga menghancurkannya. Itu pun cuma berlaku untuk objek ruang angkasa yang melewati batas spesifik. Kalau matahari tiba-tiba diganti dengan lubang hitam, orbit bumi nggak akan tetap sama, tapi suhunya berubah. Di situ nggak akan ada angin surya dan nggak ada badai magnetik dari matahari yang akan mempengaruhi planet kita. Kalaupun lubang hitam pengganti matahari punya massa yang sama dengan sang bintang, hukum fisika menjelaskan bumi baru bisa ketarik ke dalam lubang hitam kalau posisinya sangat mepet. Mitos sisi gelap bulan telah dipatahkan sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Tapi tetap aja, sebagian orang masih belum paham kalau sisi gelap ini hanyalah bagian dari bulan yang membelakangi planet kita. Jadi kondisi di situ nggak lebih gelap dari area lain, dan sinar matahari menyinari semua sisi bulan dalam intensitas yang sama. Area tersebut kelihatan gelap karena kita nggak bisa melihatnya dari bumi. Posisi bumi dan bulan dipengaruhi oleh penguncian pasang surut. Selama miliaran tahun, beneran miliaran tahun, interaksi gravitasi bumi dan bulan telah mengubah orbitnya. Kecepatan geraknya juga ikut berubah, dan karena bumi jauh lebih besar dari bulan, rotasi bulan perlahan melambat. Hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan, dan kini bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan saat mengitari bumi. Kamu familiar dengan julukan Venus sebagai kembaran bumi kan? Keduanya memang kelihatan mirip karena ukurannya hampir sama. Massa dan komposisi planetnya juga sama, tapi gravitasi di permukaan Venus 91% dari gravitasi bumi. Jadi kalau berat badanmu 45 kg di planet kita, di Venus bobotmu akan berubah menjadi 40 kg. Meski sering disebut kembar, bumi dan Venus punya banyak perbedaan. Atmosfer Venus 100 kali lebih tebal dari atmosfer bumi, suhu di permukaannya juga sangat ngebul, mencapai 455 derajat Celcius. Suhu segitu bisa melelehkan timah loh, dan bisa bikin pizza favoritmu langsung gosong. Di Venus juga nggak punya lautan yang berwujud cair, jadi planet ini nggak bisa menopang terbentuknya kehidupan. Belum lagi, rotasinya terbalik, nggak seperti planet lain di tata surya kita. Ada mitos lain yang nyebutin kalau suhu Merkurius paling panas di seluruh tata surya kita. Meskipun posisinya paling dekat dengan matahari, suhu Merkurius bukan yang terpanas karena suhu Venus bisa lebih ngebul. Asteroid sangat sering menabrak bumi, dan sebagian besarnya bukanlah peristiwa heboh yang memicu kepunahan massal. Dan malahan kita nggak akan menyadari sebagian besar tabrakannya. Kebanyakan asteroid yang mendekati planet kita, termasuk dalam objek dekat bumi berukuran kecil, asteroid ini biasanya terbakar di atmosfer bahkan sebelum jatuh ke tanah. Jadi nggak akan memicu bencana besar. Ukurannya juga nggak terlalu besar kok, tapi tetap aja sekitar 40-80 ton serpihan ruang angkasa jatuh ke permukaan bumi setiap tahun. Sebagian besarnya berupa asteroid kecil atau bolide dan diameternya maksimal 20 meter. Emang diameter segitu beneran kecil ya? Nih ada gambarnya, lihat sendiri aja deh.